Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi dari Prodi BKPIB di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini kita akan membahas mengenai psikologi teori kepribadian menurut Ivan Pavlov. Konsep dasar teori kepribadian behavioristik Ivan Petrovich Pavlov. Adapun pembahasan materi yang akan kita tampilkan adalah yang pertama adalah biografi tokoh, konsep inti kepribadian, yang ketiga adalah hakikat manusia, yang keempat adalah faktor penentu kepribadian, yang kelima adalah dinamika kepribadian, yang keenam perkembangan kepribadian, dan yang terakhir adalah implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Biografi Ivan Pavlov. Nama lengkap Ivan Pavlov adalah Ivan Petrovich Pavlov. Lahir pada tanggal 14 September 1849 di Rianza, Rusia. Ivan Pavlov wafat di Leningrad pada tanggal 7 Februari 1936. Kedua orang tuanya berkebangsaan Rusia, ayahnya yang bernama Viktor Dmitrievich dan ibunya yang bernama Varvara Ivanovna Uspenskaya. Pavlov adalah anak sulung dari 11 bersaudara. Ivan Pavlov adalah seorang ahli psikologi Rusia yang paling dikenal dalam psikologi karena penemuannya tentang pengkondisian klasik. Konsep inti kepribadian. Ivan Pavlov menjelaskan mengenai konsep dasar klasik conditioning, yaitu suatu pengkondisian klasik yang merupakan respon spontan yang terhubung melalui paparan dan pengulangan belajar. Bisa juga diartikan di sini ialah kekuatan yang menjadi sistem sebuah komposisi mekanisme dalam hal mengkondisikan kepribadiannya. Hakikat manusia Ivan Pavlov. Pada pandangan hakikat dari Pavlov bahwasanya perasaan seorang belajar bersifat pasif karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulasi tertentu. Sedangkan mengenai penguatan menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol atau unconditioning stimulus mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Faktor penentu kepribadian. Di dalam melakukan eksperimen, Ivan Pavlov mengungkapkan bahwa untuk melakukan kegiatan belajar terjadi dikarenakan faktor lingkungan sebagai faktor pertama dibandingkan motivasi dari dalam serta guru. Suatu lingkungan yang baik dan terkondisi akan menjadi memadai seperti kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Dapat berperan pembelajar secara individu atau belajar sendiri karena dalam hal ini akan menjadikan proses belajar pasif karena untuk memperoleh respon dibutuhkan suatu keadaan atau stimulus tertentu. Dinamika kepribadian Ivan Pavlov. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Maksudnya, dengan diberikan penguatan-penguatan yang positif, maka tingkah laku seorang akan berubah dan terkontrol dengan baik. Perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian menurut Ivan Pavlov bahwasanya suatu perkembangan kepribadian bergantung kepada respon atau stimulus yang diperoleh atau diberikan dari seseorang sebagai penguatan. Karena semakin besar stimulus atau penguatan ini diterima, maka respon akan semakin kuat. Struktur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tingkah laku responden atau response behavior, dan yang kedua menurut saya adalah tingkah laku operan atau disebut operant behavior. Adapun implikasi terhadap bimbingan dan konseling yaitu adalah implikasi teori behavioristik di dalam bimbingan konseling, yaitu suatu tujuan umum dengan menghasilkan kondisi baru untuk
proses belajar. Adapun alasan dari teori ini bahwa semua hasil belajar akan menghasilkan suatu perilaku termasuk tingkah laku yang sekiranya salah atau tidak sesuai. Kesimpulannya adalah Ivan Petrovich Pavlov merupakan seorang ilmuwan behavioristik asal Rusia yang lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936. Teori yang digagasnya adalah teori belajar pengondisian klasik. Pengertian teori behavioristik adalah perubahan kepribadian yang disebabkan oleh perilaku karena adanya hubungan stimulus dan respon. Dan yang terakhir adalah yang menjadi tujuan teori behavioristik adalah pada intinya mendasar kepada penambahan penguatan, pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil dari belajar. Terima kasih. Jangan lupa tetap serius dalam belajar untuk memotivasi diri menjadi lebih berarti, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.